mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, ada beberapa pemahaman yang menurut saya mutlak harus kita miliki. Pemahaman yang mewarnai hidup kita, mewarnai jiwa kita. Dan pemahaman itu tidak boleh lepas, tidak boleh undur dari hidup kita. Pemahaman itu berangkat dari Kejadian pasal 2, saudara. Ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalimat itu sekilas kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak sesederhana yang diduga oleh banyak orang. Perhatikan saudara-saudara, apa yang diinformasikan oleh Alkitab. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Menjadi nefeshi hayah. Menjadi hayat hidup. Inilah sebenarnya, saudara, unsur kekekalan yang diberikan Tuhan kepada makhluk yang paling hebat dan paling luar biasa. Kita harus memahami ini. Ini satu dari sekian banyak kebenaran yang inti, yang penting, yang tidak bisa tidak kita harus pahami dan mewarnai jiwa kita. Bahwa kita adalah makhluk kekal. Bahwa saudara dan saya adalah makhluk kekal. Kita harus ingat terus ini, saudara. Bahwa kita adalah makhluk kekal. Kebenaran ini, jika sungguh-sungguh kita pahami, kita terima, dan kita junjung tinggi, pasti memberi warna dalam hidup kita. Memberi warna dalam hidup kita. Kalau kita gagal memahami hal ini, kalau kita gagal memahami hal ini, kita tidak menerima hal ini, kita tidak pernah menjadi manusia yang rohani. Manusia yang rohani. Dan orang-orang yang tidak menjadi manusia rohani ini, saudaraku, biar dia beragama, biar ia menjadi tokoh agama, dia pasti tidak pernah menemukan esensi agama itu. Tidak pernah menemukan esensi kebenaran itu. Kalau Tuhan Yesus mengungkapkan berulang-ulang kepada umat pilihannya, kamu bukan dari dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini. Seperti aku bukan dari dunia ini. Saya mempersiapkan khotbah ini kepikir lagi, saudara. Di perjanjian lama, ya. Kalau kita membaca kitab perjanjian lama, itu tekanannya pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi Abraham itu sosok manusia yang benar-benar rohani. Nyaris kita tidak percaya ada umat perjanjian lama yang fokus hidupnya betul-betul surgawi, betul-betul rohani, yang diinformasikan di Ibrani 11 itu, saudara. Ibrani 11, ya, ayat yang ke-8. Coba kita lihat lagi. Apa yang saya sampaikan hari ini, lanjutan dari apa yang telah saya sampaikan. Ibrani 11 itu dari ayat 8, saudara. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Abraham tetap merasa sebagai orang asing, walaupun ada di tanah Kanaan.
Tulisan ini, saudara-saudara, mengisyaratkan kepada kita dengan sangat jelas, bahwa Abraham tidak mengingini tanah Kanaan. Ia tidak merasa home dengan tanah Kanaan. Ia tidak merasa memiliki tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan itu bukanlah tujuan. Jadi bisa mengerti betapa frustasinya ya penulis kitab Ibrani ini ketika menjelaskan kepada orang-orang Kristen abad pertama dengan pola pikir yang masih kedagingan, masih duniawi, masih materialistis, yang fokusnya kepada kemuliaan duniawi dan kejayaan lahiriah. Kamu lihat Abraham, biarpun di tanah Kanaan, dia tetap memiliki sikap sebagai orang asing. Dia tidak merasa menghai tanah itu. Dia menunjukkan bahwa itu bukan tujuan dari perjalanannya mengapa ia keluar dari Ur Kasdim. Sama seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, betapa bodohnya mereka dan betapa sabarnya Tuhan Yesus menghadapi murid-murid ketika murid-murid berkata, "Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tidak nyambung. Tapi Tuhan dalam kesabaran yang hebat berkata, "Kamu tidak perlu tahu masa dan ketikanya." Bukan tidak ada, tapi bukan di sini, bukan hari ini. Bisa, amin? Abraham itu umat perjanjian lama, tapi sudah begitu rohani, saudara. Hebat. Dan ketika penulis Ibrani menulis, dia mau memberitahu kepada pendengarnya, Abraham saja di tanah Kanaan tidak merasa berat atas tanah Kanaan. Hari ini kita punya berkat-berkat jasmani, merasa berat enggak atas berkat-berkat jasmani yang kita miliki? Everything belong to me. Jadi kalau Paulus berkata memiliki barang-barang dunia fana seolah-olah tidak memilikinya, itu maksudnya. Bisa enggak kita seperti itu, saudara? Saya punya pengalaman bagaimana Tuhan mencabut satu persatu dari perasaan saya berat atas apa yang saya miliki. Dan sakit. Kalau nyanyi sih gampang ya. Aku mau jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang masih merasa berat atas apa yang dia miliki. Nggak bisa. Itu bisa dilakukan atas orang-orang yang sudah merasa tidak berat atas apa yang ada padanya atau atas apa yang dia miliki. Makanya kalau kita sekarang mengukur, maksud saya melihat kita dulu ya, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku mau rumah yang luasnya segini, aku mau minta mobil yang merek begini, Tuhan aku mengklaim janjimu, Engkau berkati. Jadi tawar hati kita, jadi lucu. Apapun yang kita miliki pun gak berhak kita miliki hari ini. Abraham itu sudah punya naluri begitu, saudara. Nah kalau kita dikatakan sebagai anak-anak Abraham, harus memiliki iman seperti Abraham, harus punya naluri perasaan seperti itu. Gak ada pilihan. Ya boro-boro barang mahal ya, barang kecil saja kita tidak mau orang lain mengambil daripada kita. Saudara masih bersama saya? Jadi kita ketika melihat waktu masih muda rohani, kita minta ini, kita minta itu. Waduh, lucu saudaraku, lucu. Sekarang saja kalau saya dengar lagu-lagu, maaf ya, ini maaf kalau ini dianggap melukai ya. Seperti lagu yang mengatakan begini misalnya, Engkau tidak pernah mengecewakan aku Tuhan. Lihat, merasa berat atas hidupnya itu. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Ya, enggak salah. Tapi jurusannya itu dirinya sendiri. Engkau menyertai aku, Engkau mengasihi aku, Engkau membela aku, Engkau tidak pernah meninggalkan aku, Engkau tidak pernah melukai aku, Engkau sungguh setia kepadaku. Nangkep gak saya ngomong apa ini? Itu kanak-kanak. Ya kita boleh juga menyanyikan itu sesekali boleh. Tapi kalau masih terus di kawasan itu,
Ya, belum dewasa, saudara-saudara. Saya dengarkan lagu rohani di radio. Wah, kok begini terus lagunya ya? Engkau tidak pernah mengecewakan aku, engkau tidak sekali-kali, engkau tidak melukai aku, engkau menyertai aku, engkau melindungi aku. Terus itu, janjimu seperti fajar pagi, engkau menjawab doaku. Pokoknya aku terus. Nggak salah, memang benar. Tapi waktu kita baru belajar mengenal Tuhan, itu tidak perlu kita ragukan. Sekarang harus mulai meningkat dewasa. Saya khawatir Anda nggak nangkep loh saya ngomong apa yang terakhir ini. Emang Pak Era suka itu tuh kontroversi. Saya khawatir yang ini Anda nggak ngerti maksud saya. Itu Kristen kanak-kanak itu begitu. Kalau itu anak remaja, pemuda atau yang baru masuk Kristen begitu boleh. Kita bangkotan segede ongkang kayak kita yang sudah mau masuk kubur masih begitu kan lucu. Jadi melo-melo. Lagu saya juga melo-melo dulu. Lambat laun juga sudah tidak terlalu melo-melo. Sekali-kali kita nyanyikan, tapi tidak hanyut di lagu melankolis itu terus, saudara. Jadi naluri musafir itu memang belum tumbuh. Belum tumbuh dengan baik dalam diri kita, saudara. Teruskan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Oke, cukup. Menanti-nantikan kota yang apa itu? Mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sekarang saudara, kita masuk perasaannya Abraham, saudara. Dia jalan terus, dia tidak pernah berhenti sampai ketemu kota itu. Tapi sampai mati tidak ketemu. Dan Tuhan tidak memberitahu kepada Abraham bahwa kamu gak ketemu kota itu sampai mati. Coba saudara pikirkan, kira-kira konyol gak itu? Konyol, betul-betul konyol. Kalau tahu begitu, tetap aja saya di Urkasdim memang gak bakal ketemu ini. Memang gak bakal dapat. Memang gak bakal ketemu, ngapain harus keluar Urkasdim? Tapi saudara, Abraham memang menjadi contoh dari bapak orang percaya. Dia jalan terus dan Tuhan tidak memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah ketemu kota itu. Wah, kalau baca terus ke belakang ya, dia tidak pernah punya niat kembali ke Urkasdim. Tentu godaan itu ada. Tapi dia begitu yakinnya adanya kota tersebut yang pasti lebih baik dari Urkasdim. Ya, kita semua juga maulah kota yang lebih baik dari Jakarta, saudara. Kita juga maulah kehidupan tanpa penderitaan. Tapi bukan hari ini. Bukan hari ini. Kalau hari ini 1000 tahun kita bahagia sempurna, lalu setelah itu tidak jelas nasib dan keadaan kita juga tidak mau. Lebih baik 1000 tahun menderita, tapi setelah itu kita bahagia. Untung cuma 70 tahun. Abraham itu tidak diberitahu Tuhan bahwa dia tidak akan ketemu kota itu, saudara. Yang dialami itu justru keadaan-keadaan yang mengecewakan. Sudah 25 tahun jalan tidak punya anak. Namanya saja sudah diganti bapak banyak bangsa. Nah, kalau ketemu orang tanya, "Kisana namanya siapa?" "Oh, nama saya Abraham." "Selamat ya, anaknya banyak." Katanya sih seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi Abraham tidak pernah surut. Nalurinya begitu kuat untuk menuruti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan. Walaupun di perjalanan itu kekecewaan yang dia dapatkan. Nyaris kehilangan Sarah di Mesir, betul? Ya. Dia menghadapi kelaparan, dia lari ke Mesir, istrinya direnggut. Untung ya. Ya bukan untung, memang karena dia kekasih Tuhan. Mesir diobrak-abrik Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman Abraham yang pahit.
Tapi kalau kita baca lagi ayat 13. Nah, perasaan seperti ini loh, pribadi seperti ini loh, yang harus kita contoh. Ingat khotbah saya, kalau mau belajar kebenaran, bukan hanya kalimat-kalimat yang berisi penjelasan secara doktrin atau etika, tapi ungkapan perasaan tokoh-tokoh iman, dan itu menjadi cermin kita, teladan kita. Seperti yang saya sampaikan di tempat yang sama ini, Paulus kalau suruh pilih mati atau hidup, dia pilih mati ketemu Tuhan. Paulus lebih pilih meninggal. Kalau kita tidak punya perasaan itu, ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang salah dalam hidup kita. Nah, Abraham, bapak orang percaya, harus kita contoh sikap hidupnya. Kalau tidak begitu, bukan anak Abraham. Anak siapa? Anak tetangga. Coba ayat 13, Pak. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi Tuhan tidak memberitahukan, sampai mati kamu tidak dapat ya Abraham. Nah, jalan terus. Sia-sia dong Pak? Enggak. Dia telah menunjukkan kesetiaan dan kehidupan yang pantas menjadi sahabat Tuhan. Dia menunjukkan kesetiaan yang membuat dia pantas sebagai sahabat Tuhan. Terus, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. ya, itu melihat bukan dengan mata loh, dengan iman loh. Betul? Dia tidak melihat dengan mata jasmani, dia melihat dengan mata iman. Tapi begitu tajamnya mata imannya, sampai tidak masalah apakah matanya ini yang melihat atau iman dalam jiwanya, tidak masalah. Tidak masalah apakah dia melihat dengan mata jasmani ini atau mata imannya, tidak masalah. Begitu yakinnya Abraham dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan hebatnya ya, sampai Abraham menutup mata, tetap yakin sampai ke kota itu. Itu berarti Abraham percaya ada kebangkitan. Halo? Itu berarti Abraham percaya ada kehidupan di balik kehidupan ini. Ya, habis dong gua mau mati nih Tuhan. Selesai, tamat, ya finish. Enggak. Dari jauh dia melihat. Karena sudah melihat belum kerajaan Tuhan? Mata kita belum, iman kita harus melihat sampai senyata mata jasmani kita melihat, senyata itu pula iman dalam diri kita. Pasti dampaknya luar biasa orang-orang yang memiliki pandangan atau penglihatan seperti ini, saudara. Saya khotbah ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna ya, belum ya saudara. Tapi saya mengerti benar yang saya katakan ini benar. Dan saya mau belajar melangkah. Kalau boleh sih ngajak-ngajak saudara. Dan kayaknya saudara mau deh. Paling tidak sebagian besar saudara itu mau. Yang menarik, Tuhan tidak memberitahukan bahwa Abraham tidak pernah ketemu kota itu. Suka-suka. Kalau pakai bahasa Jakarta, buset. Tapi Abraham tidak pernah meragukan itu. Dari jauh dia melihat. Pasti tidak dengan mata jasmani, bukan? Pakai mata iman. Tapi senyata mata jasmaninya, senyata itu pula imannya. Kalau kita tidak sampai tingkat ini, kita lihat Jakarta, tenggelam kita. Lihat berlian, tenggelam. Lihat dolar, tenggelam kita. Omong kosong tidak tenggelam. Kalau kita tidak melihat kerajaan surga senyata mata jasmani kita, tenggelam kita. Binasa kita. Omong kosong kalau enggak. Kalau pakai ilustrasi terang ya. Kalau terangnya kerajaan surga itu 100 watt. Dunia 300 watt, tenggelam kita. Tidak mengingini kerajaan itu. Ya mudah-mudahan sih ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Saya juga bisa menikmati sekarang. Konyol nggak kira-kira? Aku percaya kerajaan itu ada. Itulah tujuan pengembaraanku. Aku hidup ya. Itulah tujuan pengembaraanku. Itu kan yang saya khotbahkan minggu lalu. Dan berjalan makin kuat menuju ke Sion.
Zion. Ziarah. Minggu lalu saya bicara soal ziarah. Saya ingatkan kembali apa yang saya katakan di mimbar ini. Saya khawatir Anda tidak mengingatnya. Orang semakin mengerti kebenaran Tuhan, itu semakin merindukan kerajaan surga. Kerajaan surga semakin nyata di matanya. Semakin nyata. Abraham itu melihat kota yang memiliki dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah itu senyata penglihatan matanya. Maka dia bisa menghadapi pengaruh dunia sekitarnya. Maka dia bisa setia. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ini? Sekarang kita jujur, Tuhan, aku belum seperti itu, terus terang. Aku sekarang berjalan dengan penglihatan, bukan dengan iman. Betul kan? Dengan mata jasmani, not by sight but by faith mestinya. Tapi saya masih dengan penglihatan jasmani. Maafkan aku Tuhan. Tapi aku mau belajar terus. Yang begini ini selamat. Tuhan akan tolong meningkatkan penglihatan imannya sehingga dia memandang kerajaan Tuhan itu real dan nyata. Sudah masih bersama saya? Bisa mengerti apa yang saya maksud? Haleluya. Coba kalau penglihatan kita menjadi begitu tajam, waduh, apapun yang kita alami hari ini jadi kecil, saudara. Jadi kecil, mau mati, mau hidup, haleluya. Mau nikah, mau tidak nikah, haleluya. Mau punya rumah pribadi, mau kontrak, puji Tuhan. Waduh, hebatnya, tegarnya. Itu baru disebut rohani. Dan ada dan lagi, pembelaan untuk kerajaan surga pasti gila-gilaan. Teruskan. Jadi setiap kali kata ini punya makna luar biasa. Teruskan, saya kasih tunjukkan. Dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saya percaya waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim belum merasa sebagai orang asing. Tapi perjalanan hidupnya memaksa dia menghayati keterasingan itu. Makanya kita mesti bertumbuh. Mengenal kebenaran. Saya merindukan kerajaan surga. Allah begitu nyata. Kerajaan itu begitu nyata dan real dalam hidup kita. Harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Dari jauh melambai-lambai. Dia lihat dong. Amin. Dia melihat kan. Tapi bukan dengan mata jasmani, dia dengan mata iman. Dia yakin banget sampai melambai-lambai. Gila gak kira-kira kalau gak ada barang yang melambai-lambai? Misalnya, hei, gak ada orang di situ kan? Hanya orang gila yang buat begitu. Abraham juga gila di mata manusia di sekitarnya. Dan dia tetap mengaku sebagai orang asing dan pendatang di bumi. Percaya enggak, saudara? Kalau Abraham berkata, toh aku enggak ketemu sama kota itu, enggak apa-apa, aku percaya ada kota itu. Kan juga enggak ketemu, ya udah di Ur Kasdim aja. Dia tidak pernah punya naluri sebagai orang asing. Beri tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan. Tepuk tangannya belum siap. Haleluya. Tuhan tidak memberitahukan kepada Abraham bahwa dia tidak akan pernah ketemu kota itu. Amin. Tetapi Abraham tanpa curiga jalan terus. Jangankan soal begitu, suruh ngebunuh anak Ishak sudah dibunuh, betul nggak? Nggak ada kecurigaan sama sekali. Abraham kalau diberitahu bahwa dia tidak akan ketemu negeri itu, dia berkata, aku percaya Tuhan akan negeri itu. Aku mau ke negeri Tuhan. Halo. Tapi kalau Abraham tidak keluar Ur Kasdim, dia tidak pernah menghayati bagaimana hidup sebagai orang asing dan pendatang di bumi. Makanya ketika kita berkata, aku pilih Yesus, aku tinggalkan dunia. Itu komitmen. Anda mulai menanggalkan beban dan dosa. Komitmen. Sampai saudara punya naluri sebagai orang asing dan pendatang begitu kuat. Kita bisa teruskan nggak khotbah ini? Saya biasanya kalau khotbah ngebut-ngebut cepet-cepet biar dapat banyak, enggak. Saya mau pelan-pelan. Saya sudah menghayati sedikit demi sedikit gitu. Saya juga belum sempurna di sini. Saudara pikir saya sudah sempurna? Belum. Kalau khotbah menyala-nyala di gereja begini, aku orang asing, aku pendatang. Begitu masuk lift kita lupa loh. Wah, lu kok bisa lupa lagi ya? Nanti diingatkan lagi. Diingatkan lagi. Tuhan, aku pilih Engkau Tuhan. Dan itu kemajuannya ada. Kita makin set. Ada.
naluri sebagai pendatang orang asing itu kita rasa ada dan bertumbuh. Makanya ya, saya percaya nih, percaya banget, percaya sekali. Banyak di antara saudara yang terus terang tidak puas dengan cara hidup saudara hari ini. Dan mungkin hampir semua dibuat tidak puas. Kalau dibuat puas, Anda tidak pernah punya naluri orang asing. Terserah saudara mau terima atau nggak terima. Ada waktu tanya, saya jawab. Karena apa begitu? Karena you dan saya rusak, tahu? Rusak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu berarti harus dikerjain, harus digarap. Pasti ada ketidakpuasan minimal dengan lingkungan. Kenapa ekonomiku tidak meledak? Kenapa meledak baik gitu ya? Kenapa kok mesti begini? Kok mesti ada ganjalan begini? Kok mesti ada nggak beres? Kenapa? Mesti ada. Tapi saya tidak peduli saudara latar belakangnya macam apa, bagaimana keadaanmu, saya tidak peduli. Semua itu biarlah menjadi pemicu saudara bertumbuh untuk mengenal bahwa saudara adalah orang asing dan pendatang. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen, minta supaya Tuhan bikin kita enjoy aja, nggak bisa. Mau puji Tuhan, lompat-lompat, mau bilang cinta Tuhan bagaimana? Kalau tidak mengerti kebenaran ini, you tidak pernah punya naluri musafir. Ya seperti Abraham yang bilang, Tuhan boleh, aku percaya bahwa ada negeri yang punya dasar, yang kau rencanakan dan kau bangun. Aku mau masuk sana Tuhan, tapi tidak usah harus keluar Ur Kasdim lah, gitu kan? Nah banyak gereja begitu. Akhirnya Yerusalem baru, kerajaan surga, pemerintahan Allah yang akan datang nanti, itu cuma omong kosong, hiasan di bibir, tidak akan mencengkeram jiwanya. Yang begitu, tidak akan all out dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalaupun berkorban pasti ada udang di balik piring, ada vested interestnya. Saudara kalau sampai bicara tingkat ini masih tidak ngerti, Anda jadi imun. Ingat tuh, imun. Khotbah macam apa lagi yang bisa merubah saudara? Tidak ada yang saudara miliki. Abraham itu kaya loh, betul gak? Kaya, tapi sebagai orang asing pendatang. Kalau kita dengar orang khotbah gini, tahu nggak? Anak-anak itu kaya-kaya. Contohnya Abraham. Terus semua apa? Ya kaya aja. Dia kaya, tapi dia sebagai orang asing. Abraham harus kaya, harus kuat. Kenapa? Dia akan melahirkan anak-anak yang nantinya menurunkan Mesias. Maka Tuhan harus memfasilitasi dengan segala fasilitas supaya dia eksis. Amin. Supaya eksis. Nah sekarang saya tanya, lu mau kaya ini, mau apa? Ada rancangan apa Tuhan dalam hidupmu dengan kekayaanmu? Ya bisa naik mobil bagus, punya rumah bagus. Buset. Ngerti enggak saudara? Itu maksudnya. Tapi kalau ngomong gini kayak kita paling pinter saudara. Padahal ini paling bener nih. Kitanya masih belum bener juga. Tapi kita mau bener. Amin. Tindakan kita menunjukkan yang kita tidak bijaksana. Itu banyak pernyataan lagi di Alkitab yang dahsyat-dahsyat. Biar orang mati menguburkan orang mati. Wah itu luar biasa. Kenapa? Kalau kamu tidak ikut mengubur, kamu kehilangan warisan. Tidak apa-apa. Waduh ekstrimnya hebat banget. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Semua begitu arahnya. Apalagi kita jadi orang miskin, tidak. Tuhan akan memfasilitasi kita. Aku mau Tuhan fasilitasnya, tapi nggak mau visinya. Tuhan nggak bisa ditipu dong Pak. Cari dulu kerajaan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Dalam rangka kamu tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, adanya kepada Tuhan maksudnya. Itu ayat dikaitkan dengan yang di atas, jangan cuma comot itu doang. Ditambahkan kepadamu amin titik. Tuh, salah kan? Ayat sebelumnya kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi hari ini apapun keadaan saudara, tidak usah mengeluh. Yang penting jangan bikin dosa. Dua, yang penting kita jangan sampai terbawa oleh arus dunia. Satu kalimat demi kalimat itu maknanya hebat. Makanya kita harus mencoba untuk melihat perasaannya Abraham itu gimana. Itu rohani banget tuh. Kalau dia hadir di sini rohani banget. Biar kalau Abraham hidup pada zaman sekarang, mobilnya itu minimal ya, BMW. Kalau Abraham hidup pada zaman sekarang tuh mobilnya merek Mercy, BMW, Jaguar. Orang kaya dia. Dia bukan orang miskin.
Pembantu rumah tangganya 42. Ada yang ngurusin babi, ngurusin anjing, ngurusin kuda. Memang Abraham itu punya hamba banyak. Ini konglomerat, saudara. Tapi hatinya tidak di dalam kekayaan itu. Dia bisa dipercayai. Semua ditambahkan kepadamu, ditambahkan dalam mengemban misi Tuhan, visi Tuhan, saudara. Bisa nggak yakin betul apakah kalau Abraham hidup pada zaman sekarang dia naik Jaguar? Saya nggak yakin betul ya. Itu aja. Nanya apa Pak? Ya nggak tahu. Saya bilang nggak yakin betul Pak. Dan mungkin Abraham nggak jadi pendeta, jadi pengusaha. Pengusaha yang berjiwa pendeta, bukan pendeta berjiwa pengusaha. Ya, jemaat yang berhati pendeta, berhati pelita. Jangan jadi pendeta yang tidak berpelita. Yang dimiliki cuma repelita. Bagaimana merancang hidupnya bisa makmur, itu bahaya. Terus kan Pak, kita belum selesai. Ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Setelah ini kalimat-kalimat berikutnya juga luar biasa. Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Terus ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tunggu, mereka rindu mencari satu tanah air. Rindu mencari satu tanah air. Pasti move, pasti bergerak, pasti nggak berhenti. Pasti tidak menjadikan dunia ini pelabuhannya. Terus? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Ya, kalau mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Bagus kan? Kalau kita tidak mencuri karena tidak ada kesempatan mencuri, belum orang jujur. Ya, kalau kita tidak berzina karena tidak ada kesempatan berzina, belum tentu kita orang lurus. Kita disebut rohaniwan, walaupun kita punya kesempatan untuk meraih dunia dan menikmati dunia ini, tapi tidak meraih dan tidak menikmatinya, itu baru benar. Abraham punya kesempatan pulang ke Ur-Kasdim, tapi tidak balik. Makanya saudara, percaya deh, percaya nih, kalau saudara berani memberikan hati sepenuhnya buat Tuhan dan mau mengawal pekerjaan Tuhan, tidak sulit saudara jadi kaya, tidak sulit. Tidak sulit saudara dilimpahi dengan berkat jasmani. Tuhan tidak ingin kita miskin, susah, hutang-hutang sana sini. Tuhan nggak mengendaki sebenarnya, sangat tidak mengendaki. Karena hal itu akan mengganggu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kalau saudara bisa dipercayai Tuhan, Tuhan pasti memberikan apa yang bisa berguna bagi pekerjaannya lewat hidup saudara. Tuhan akan memfasilitasi saudara. Tapi jangan nipu Tuhan. Tuhan, swear nih, kalau engkau berkati aku Tuhan, swear, aku bela pekerjaanmu. Aku bangun gereja-gereja di seluruh Indonesia. Aku bantu penginjilan hamba Tuhan. Tuhan tahu hatimu nak. Jangan seperti ceritanya yang orang kayak kakek-kakek mana nenek-nenek yang di itu danau dihantam angin badai, lalu kakeknya berkata, Tuhan kalau kau selamatkan kami, aku beri emas 1 kilo. Terus nenek bilang, 1 gram aja lu gak kasih gua. Tidak bisa menipu Tuhan. Abraham itu punya peluang untuk balik ke Ur-Kasdim, tapi tidak balik. Kita balik dulu ke Kejadian 12 ya, itu diberi batas ya. Kan saya sudah berkata ini temanya kan soal membunuh kekekalan saudara. Dan saya tidak bisa mencari bahan lain kecuali bahan yang ada. Dan bahan yang paling kuat itu bahan dari hidup Abraham. Saya ragu-ragu apakah itu saya khotbahkan ya Abraham melulu nih. Tapi memang menakjubkan. Kejadian 12 saudaraku. Ya, ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari Mesir, ayat 1 dibaca, lalu ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb.
Tapi saya bukan mau ngajak saudara membaca ayat ini saja. Tahu nggak apa? Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Terus Kemudian belum punya anak loh ya. Belum punya anak loh. Terus kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. dia tidak berhenti di situ. Dia tahu ini untuk keturunannya. Hebat loh. Abram tahu bagianku itu Tuhan. Negeri itu, bukan ini. Terus Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. sebentar, saya terganggu. Saya belum. Dan memanggil nama Tuhan. Abram itu bukan orang yang keluar dari Ur Kasdim rohani, kenal Tuhan. Oh, enggak. Perjalanan membuat dia mengenal Tuhan. Di perjalanan dia belajar memanggil nama Tuhan. Dia belajar. Jadi kalau dia masih di Ur Kasdim, dia panggil nama berhala lain, saudara. Dia nggak akan pernah mengenal Allah yang benar. Maka komitmen meninggalkan Ur Kasdim itu penting, itu sentral, saudaraku. Terus 9 ulangi 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Iya, dia jalan terus. Negeri ini kuberikan kepada keturunanmu. Iya, aku di sini. Enggak juga. Dia jalan terus. Oke Tuhan, kalau Tuhan berikan ini untuk keturunanku, aku diam di sini, ya. Saya punya anak-anak, punya cucu-cucu, kami tinggal di sini. Enggak. Dia jalan terus. Memang mantep banget Abram itu. Mantep mencari negeri yang punya dasar, yang direncanakan oleh Tuhan. Saya bisa mengerti itu? Naluri Abram yang betul-betul berjiwa musafir itu. Wah, hebat. Pendatang ibu. Itu iman yang benar di situ. Ayat yang ke-15 tadi, kita ulangi baru ke-16. Ibrani 11. Ada beberapa hal yang kita akan dapatkan dari beberapa pernyataan di sini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Iya, Abram bisa mati di situ, di Ur Kasdim. Dia kembali dan nikmati hidup bersama keluarga di hari tuanya. Dia masih punya kesempatan menikmati kebahagiaan di hari tuanya, di tanah kelahirannya dengan sanak familinya. Tapi itu pun tidak dilakukan oleh Abraham. Paham ya saudara? Sekarang kita baca ayat berikutnya, luar biasa. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ya, terus? Yaitu satu tanah air sorgawi. Saudara nggak kepikir kalau Abraham umat PL saja sudah mikir surga loh. Pasti orang nggak mikir itu. Abraham itu uteknya itu surga. 2 surga, 3 4, 5. Makanya dia merapat terus kepada Tuhan. Rohani loh. Nah kalau Abraham sudah punya naluri gairah seperti ini, kita umat perjanjian baru yang nyata-nyata Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Nggak berpikir demikian, konyol saudaraku. Terus sebab itu? Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Ini penting. Apa? Terus? Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya, maka Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Betul? Anda tidak perlu gelisah untuk hal yang tidak perlu Anda gelisah. Anda dan saya tidak perlu takut untuk hal yang kita tidak perlu takut. Tapi gelisah dan takutlah untuk hal yang kita harus gelisah dan takut. Tapi kegelisahan itu dijawab Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku jawab. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang bukan saja dapat membunuh tubuh,
tapi juga membuang jiwa. Saya mengajak saudara membuka kitab Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau Abraham masih ada di Ur Kasdim, Abraham tidak pernah menjadi sahabat Allah. Dia harus diuji. Mesti dibaca ayat sebelumnya bagaimana Abraham taat. Bahkan ketika harus mempersembahkan anaknya Ishak, dia taat karena iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Betul? Nah, dengan jalan itu Abraham disebut sahabat Allah. Sekarang buktikan kalau kamu mau jadi sahabatku. Dia harus keluar Ur Kasdim. Coba buktikan kalau kamu mau jadi sahabatku, kata Tuhan. Sebab orang harus memilih satu di antaranya, sahabat setan atau sahabat Tuhan. Nggak ada yang mau jadi sahabat setan, Pak. Tidak ada, tapi keperbuatan tingkah lakumu tidak menunjukkan yang kamu mau sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan, itu masalahnya. Itu berarti kamu mau jadi sahabat setan. Dengan jalan itu, dia menjadi sahabat Tuhan. Ketika Tuhan mengembuskan nafas di hidung manusia, Tuhan berkata, kau sahabatku, temenin aku, temani aku. Tidak ada makhluk yang kuciptakan seperti dirimu. Kamu makhluk kekal seperti aku, makhluk kekal. Kuciptakan kau segambar dengan aku, supaya kau bisa bersahabat dengan aku. Sekarang tahu apa tugas saudara? Rindukan Tuhan dan kerajaannya saja. Dan buktikan itu sampai saudara sah jadi sahabat Tuhan. Amin.